Ya, jadi kondisi jalannya sekarang udah bagus banget. Jadi nggak usah khawatir teman yang mau liburan ke Dieng ya. Nah, ini rekomendasi juga nih yang keluar tol mana Weleri. Nah, nih kan pemandangannya bagus banget. Kondisi jalannya seperti ini. Jadi mungkin sebelum teman-teman mau liburan ke Dieng ya lewat Jalan Tambi nih teman-teman, lihat dulu jalannya. Ini medan jalan seperti ini. Nah teman-teman, kita nikmati nih pemandangan alam yang keren di sini nih. Tuh pemandangan alam pegunungan Dieng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali. Kali ini saya sedang berada di Jalan Ngadirejo Tambi teman-teman. Jadi ini merupakan jalan alternatif apabila teman-teman yang dari arah Semarang, dari arah Jogja, kemudian Magelang, bisa lewat jalan ini. Atau mungkin yang keluar di tol Weleri ya, Weleri Kendal, itu juga bisa lewat jalan ini. Jadi patokannya di belakang itu ada Pasar Ngadirejo teman-teman. Jadi Pasar Ngadirejo bisa belok kiri ya. Atau kalau yang dari arah Parakan itu sebelum Pasar Ngadirejo itu ada pertigaan, bisa belok kiri dulu di situ ya. Mungkin di pertemuan sebelumnya bisa kita lihat di video yang pertemuan sebelumnya ya, yang dari arah Parakan menuju Ngadirejo. Nah sekarang kita lanjutkan dari Ngadirejo menuju ke jalan alternatif lewat Tambi ini. Ini jalannya memang sudah bagus teman-teman ya, jadi nggak usah dikhawatir. Ini udah bagus, sudah dilebarkan juga nih, udah diperhalus ya teman-teman. Yang dari satu lagi yang dari Weleri itu kalau lewat tol, keluar tol Weleri dari Jakarta itu bisa lewat Ngadirejo ini ataupun bisa lewat Muntung ya. Muntung belok kanan berarti kalau dari arah Weleri ya. Muntung belok kanan, terus ikuti jalan yang ke arah Kebun Teh Tambi. Atau kalau kebablasan bisa lewat Ngadirejo. Jadi kalau lewat Ngadirejo itu lewatnya jalan ini nih. Oke, kita bisa lihat kalau lewat jalan ini tuh pemandangan alamnya cukup bagus banget ya. Seperti kita lihat di depan ini, itu kan area pegunungan Dieng bisa kita nikmati selama perjalanan ini. Jadi tidak bosan-bosannya ya. Ya sambil healing lah teman-teman. Kalau kondisi jalan ini masih tanjakan, jadi memang terus menanjak. Namun kalau di sini ini masih cukup landai ya, masih cukup mudah untuk kita lalui. Yang agak-agak sedikit susah itu nanti di atas apabila kita udah melewati area Jumprit ya, atau tempat wisata Jumprit ke atas. Itu memang agak-agak sedikit banyak tikungan ya, dan juga lebih menanjak. Ada yang tanjakannya cukup tajam di situ. Ya, jadi kondisi jalannya sekarang udah bagus banget. Jadi nggak usah khawatir teman yang mau liburan ke Dieng ya. Nah ini rekomendasi juga nih yang keluar tol mana Weleri. Nah nih kan pemandangannya bagus banget. Sekarang pun sebenarnya udah cukup ramai sih yang lewat jalan ini sih. Cuman kalau malam memang menurut saya agak sedikit apa ya, agak menakutkan karena nanti kita akan melewati hutan ya. Meskipun sih memang tidak terlalu luas sih hutannya, namun di sini cukup sepi sebetulnya ya. Oke, nih kita sambil nikmati jalan yang indah ini di sini. Jalan yang keren ini, itu sebenarnya yang di depan itu ada Gunung Sindoro ya. Itu. Nah, itu depan sebenarnya Gunung Sindoro, namun puncaknya itu ketutup dengan awan kabut. Jadi memang ya terlihatnya seperti ini. Namun ya kita bisa lihatlah pemandangan alam yang lain. Itu yang di sana itu ada komplek pegunungan Dieng. Ini kan keren banget kalau kita lewat sini. Apalagi kalau cuacanya langit biru ya, langit biru ini pasti akan lebih indah lah, keren pokoknya salah satu jalan terindah di mana berarti Temanggung lah ya.
Temanggung Wonosobo ya, salah satu jalan yang paling indah ya ini nih, atau kalau kita lewat jalan ini nih kan cukup keren. Ini banyak kok yang lewat jalan ini pakai kendaraan pribadi, pakai ya seperti ini Xenia Avanza juga cukup inilah ya. Oke, ini memang saya pakai Matic, jadi agak-agak kalau untuk mendahului agak-agak ini ya kurang ya, apalagi ini kondisi jalan menanjak seperti ini. Nah, jadi memang harus lebih hati-hati. Oke, mudah-mudahan aman ya. Nanti kalau kita udah bisa untuk mendahului kendaraan ini, kita dahului nih. Wah, nih kan pemandangan alamnya bagus banget pokoknya. Ini nanjak lagi teman-teman, tuh hati-hati ya. Ini tanjakannya udah mulai agak-agak lumayan nih tulnya. Agak-agak lumayan. Oke, ini kan ini juga agak-agak mungkin jarang lewat sini nih kendaraan ini. Ini udah sampai di Dusun Jumprit teman-teman, Dusun Jumprit. Nanti kita akan lewati juga ya beberapa tempat-tempat wisata yang ada di sini. Salah satunya di depan ini. Di depan ini ada Umbul Jumprit. Ini ada tempat parkirnya sekarang udah dibangun cukup bagus, cukup luas nih teman-teman. Tuh, ini ada tempat wisata baru, dibangun tempat baru. Ini bisa untuk selfie. Nah, ini ada Umbul Jumprit teman-teman. Ini nih ya, ini loket wisatanya 10.000 tuh ya. Oke. Ya, jadi biasanya di dekat Jumprit tadi, dekat jalan biasanya ada kerak-kerak yang keluar sampai dekat jalan ya. Biasanya banyak, tapi mungkin tadi sedang ada di dalam barangkali, jadi memang tidak terlihat. Ini jalannya pun ini masih baru ini teman-teman, aspalnya masih bagus. Ya memang mungkin belum lama dilebarkan. Ini ada Wapit, ini juga tempat wisata alam ya, wisata alam Wapit. Nah, ini hati-hati teman-teman, tikungannya cukup tajam. Nih ya, tikungan cukup tajam sekali. Ini di sini juga kita nikung lagi ya, nikung ke kiri. Nah teman-teman, yang dari Weleri ini bisa keluarnya di sini nih. Kalau yang dari apa namanya tadi, Muntung ya, Muntung, dari Muntung naik terus nanti akan keluarnya di tadi di pertigaan ini belakang. Ini udah mulai nanjak cukup tajam ya, menanjak dan juga menikung teman-teman. Nah, jadi seperti inilah medan jalannya nih kan, cukup berbahaya nih kalau yang belum pernah lewat sini nih. Nanjaknya agak-agak apa ya, kalau saya bilang itu agak dengklak apa gimana ya. Nah, ini ada Desa Canggal. Tuh kan, kita sambil nikmati panorama alam yang keren banget nih lewat jalan Tambi Jumprit, atau Hadirjo berarti Jumprit Tambi teman-teman. Ini salah satu spot untuk menikmati alam, nanti kita bisa temukan di atas nih setelah kita melewati bukit depan ini nih. Jadi situ pun ada rest area ya, yang bisa teman-teman nikmati, untuk menikmati maksud saya. Nih ya, kondisi jalannya seperti ini. Jadi mungkin sebelum teman-teman mau liburan ke Dieng ya lewat Jalan Tambi nih teman-teman, lihat dulu jalannya. Ini medan jalan seperti ini. Medan jalannya memang agak berlika-liku, agak naik turun. Namun sih sebetulnya ini udah cukup dilebarkan ya, sedikit lebih bagus.
Oke, ini nih naik. Nah teman-teman, kita nikmati nih pemandangan alam yang keren di sini nih. Tuh pemandangan alam pegunungan Dieng. Yang di depan itu ada Gunung Sindoro, namun memang tertutup dengan awan di atas, jadi nggak kurang cukup ini ya. Oh ini ada yang sedang foto-foto. Kita ada rest area ya teman-teman, mungkin sedang sambil menikmati alam bisa berhenti di situ. Oke lah, kita sambil nikmati aja nih. Wah, udaranya pun jadi cukup dingin teman-teman. Udah mulai dingin nih. Nah, itu ada pegunungan. Tahu itu gunung apa itu? Bukan Gunung Prau tapi kayaknya. Kalau Gunung Prau masih ke sana lagi soalnya. Tapi itu juga dipakai untuk pendakian juga teman-teman. Sana ini gunung apa ya? Gunung Butak apa sih, Kendil ya? Kalau nggak salah itu. Nanti pendakiannya ada di depan, ada di Desa Sibajak. Oke, yuk kita naik terus. Kita naik terus nih teman-teman. Wah ini nih. Oh, panen apa itu tadi ya? Banyak banget nih. Bawa kendaraannya seperti itu. Mungkin saya aja gak berani bawa sebanyak itu ya. Tapi karena mungkin memang udah biasa. Alah ini gas udah pol teman-teman. Nih nanjaknya memang seperti ini. Nggak bisa. Mungkin kalau untuk boncengan pakai matic seperti saya ini mungkin agak ngeden mungkin ya. Nah di depan ini ada wisata Kampung Atas Awan. Ini ada homestaynya juga, jadi teman-teman bisa menikmati alam sambil nginep di sini nih. Ini ya Kampung Atas Awan teman-teman, kayak itu. Ada resto kafenya juga. Wah keren banget ini. Oke mantap. Nah yang saya ceritakan tadi ya, kalau kita lewat sini nih kita udah melewati hutan nih teman-teman ya, perkebunan dan juga hutan. Jadi udah tidak kita temui lagi rumah-rumah di sini nih. Sebelum nanti kita jumpai ada Desa Sibajak, dan itu baru ada pemukiman warga. Namun di sini yang kita jumpai adalah ya seperti ini nih, hanya perkebunan dan juga malah nih kita masuk ke hutan nih. Ya memang tidak panjang hutannya, namun ya kalau malam hari mungkin agak sedikit bikin apa ya. Ini salah satu tanjakan dan tikungan yang cukup tajam dan berbahaya teman-teman. Ini nih menanjak dan langsung menikung. Nih tikungan juga cukup tajam banget nih. Oke, ini jadi yang perlu teman-teman waspadai kalau mau ke Dieng lewat jalan ini, yaitu tadi ya. Salah satunya ini tadi di belakang tadi, dan juga tadi sebelumnya ya, waktu dari bawah itu juga perlu diwaspadai. Ini ada satu lagi setelah sini, tapi ini tidak terlalu naik kayak tadi ya, masih tetap naik yang tadi. Ini cuman tikungannya aja yang cukup tajam. Oke, ini juga menikung agak sedikit naik, tapi masih naik yang tadi ya, yang belakang ini persis. Tapi kita masih berada di dalam hutan. Nih kalau malam hari mungkin agak-agak sedikit menakutkan ya. Namun sih sekarang memang ini jalannya udah cukup lebar sih, mungkin nggak terlalu ini banget lah. Kalau mau lari bisa ya. Tapi hati-hatilah. Oke, ini sekarang masuk di tempat wisata nih, ada Sibajak Green Canyon. Teman-teman, ini Sibajak Green Canyon. Ini masuknya lewat sebelah sini nih. Oke, itu tiket loketnya. Tapi memang untuk bulan-bulan ini wah, sebentar. Ini keren banget nih, teman-teman. Wah, kita lihat pegunungan di atas itu tuh. Keren. Ya, jadi memang sepanjang perjalanan keren banget ya. Mulai tadi kita naik dari Ngadirejo itu tadi, lampu merah tadi itu, kan keren banget nih teman-teman. Nah ini baru kita temui perumahan. Di sini ada rumah Desa Sibajak di sini ya. Oke itu, wow, mantap. Inilah pegunungan Dieng. Alah, ini ojek.
Di sini untuk suasananya udah mulai dingin nih teman-teman, sudah cukup dingin. Ini desa terakhir ya di Kabupaten Temanggung, di yang berbatasan langsung dengan Wonosobo. Jadi nanti sebentar lagi kita akan sampai di kebun teh Tambi, teman. Malah sudah terlihat di depan itu ya. Oh, ini anginnya cukup kencang nih ternyata nih. Wow. Hati-hati. Oke, di depan kita sampai di perbatasan. Jadi kita udah masuk di Kabupaten Wonosobo dan sekaligus kita masuk di tempat wisata kebun teh, teman-teman. Jadi di sini ada kebun teh Sikatok ya, Tambi Sikatok. Ada 2 loket yang di atas jalan ini, di bawah jalan ini. Oke, ini yang pintu ke bawah sebelah sini. Ya, ini yang ke atas, teman-teman. Tuh ya. Tuh. Wah, ini udah cukup gelap. Mudah-mudahan nggak hujan. Nih, cukup gelap di sini ternyata. Padahal tadi kita dari bawah kan masih lumayan ya, masih agak-agak sedikit-sedikit cerah. Ya itulah, memang tidak bisa diprediksi, teman-teman, untuk cuaca ya. Kadang hujan, kadang panas, kadang edan, kadang waras. Astagfirullah, kok malah sampai gitu ya. Ini ada rest area gumuk pasir. Wah, nah ini teman-teman, ini salah satu spot terbaik di Wonosobo ya. Nah teman-teman, kita lihat pegunungan di Wonosobo ini yang keren banget nih teman-teman ya. Walah, ini kalau cuacanya cerah pasti akan mantep banget. Oke, ini pegunungan Dieng. Ini sebelah kanan ada kebun teh ya teman-teman. Wih, mantap, itu Gunung Bismo di depan sana ya. Sama ini tutup kabut juga di sini. Ini yang jalan yang viral nih sebenarnya, yang jalan terindah di Wonosobo ya ini nih. Inilah tempatnya ya teman-teman. Jalan yang paling indah menurut saya ya. Bukan paling indah sih, ya terindah lah. Salah satu jalan yang indah maksud saya. Ini ada rest area namun mungkin belum jadi. Di sini kita terus menurun ya, menurun panjang. Ini turunan panjang. Setelah kita tadi naik, itu naik terus berarti nyampe di kebun teh. Nah, habis kebun teh ini sekarang kita turun panjang. Namun di sini memang ini jalannya masih tidak selebar tadi ya, waktu di Jumprit naik itu sebelum teh itu. Tapi sih masih cukup enak lah untuk kita lalui. Namun ngomong-ngomong ini anginnya cukup kencang. Jadi mohon maaf kalau suara saya itu kalah dengan suara angin ya. Ini cukup kencang banget nih. Ini ada mikro, tapi itu mikro wisata ya, bukan mikro jurusan kemana gitu. Kalau memang jalan ini tidak dilewati oleh angkutan umum atau angkutan umum itu tidak lewat sini. Paling kalau mau ke sini ya bawa kendaraan sendiri, atau enggak pakai travel, atau enggak pakai kendaraan ini ojol, teman-teman. Wow, ini keren banget di sini nih desanya nih. Ini juga salah satu desa yang paling indah menurut saya, karena dengan pemandangan alam yang bagus. Ini desa Sigedang. Oh, nyampe sini udah mulai agak panas lagi ternyata ya. Wah, oh, ada yang hajatan. Walah. Oke, kita turun lagi. Wah, kita nikmati alam
yang indah di sini. Alam pegunungan Dieng, Dieng Platu Wonosobo. Nah, ini kita masuk lagi di perkebunan teh. Nanti juga kita akan melewati ini wisata kebun teh Tambi ini ya, Tambi Patean di bawah sana. Wah, ini benar-benar sejuk banget, cocok untuk healing teman-teman yang mau healing nih, yang cuacanya dingin di sini nih. Wah, oke, kita masuk di perkebunan teh Tambi. Nah, kalau ini udah masuk desanya, desa Tambi betulan ya. Di bawah itu ada desa Tambi. Ini ada perkebunan teh. Nah, di bawah itu ada wisata Tambi Patean. Nanti kan kanan kiri kita disuguhi dengan perkebunan teh yang cukup hijau ya, cukup luas. Oke, ini lokasi dari kebun teh Tambi Patean. Sebelah kiri ini tempat parkir. Nah, sebelah kanan itu pintu masuknya ya, loket masuknya. Oke, jadi kali ini kita menunjukkan jalan alternatif dan juga jalan tempat-tempat wisata ya teman-teman. Mungkin sebelumnya saya juga pernah ya ngobrol panjang lebar lah mengenai menjadi seorang YouTuber ataupun motovlogger seperti saya ini. Dan mungkin masih kecil seperti ini ya, jalani aja apa adanya ya teman-teman. Oke, ini truk sih bisa lewat sini. Nah, ini jalan cukup menurun, jadi hati-hati teman-teman. Cukup menurun panjang. Yang bawa matic jangan terlalu ngerem banget ya. Maksud saya usahakan bisa engine brake gitu loh. Kalau terlalu ngerem malah takutnya nanti remnya cepet panas, ditakutkan ngeblong seperti itu kan. Ini Tambi, agrowisata Tambi. Ini teman-teman. Wah, Tambi di sini tempat wisata sekaligus apa? Agrowisata maksud saya. Agrowisata kebun teh Tambi. Oke, ini desa Tambi sebelah sini. Nah, ini Tambi. Itu pegunungan Dieng ya, masih bisa kita saksikan dari sini. Cukup keren lah. Juga salah satu desa yang cukup keren juga nih pemandangannya, karena berada di pegunungan. Teman-teman mau nginep di daerah sini pun banyak homestay ya, homestay dan penginapan banyak di daerah sini. Ya mungkin harga ya bervariasi lah, mungkin tergantung fasilitas juga teman-teman. Yang mau murah mungkin yang masuk gang barangkali ya teman-teman, atau yang fasilitasnya kurang mungkin ya. Nah, kalau yang fasilitasnya lengkap ya pasti saya pikir akan bagus, makan ini apa, akan mahal teman-teman. Oke, jadi di sini nanti kita akan sampai di pertigaan ya. Di depan itu ada pertigaan. Yang teman-teman mau ke Dieng tinggal belok kanan nih ya. Wonosobo belok kiri. Dieng itu belok kanan, Wonosobo belok kiri. Nah, kan cukup ya lumayan memangkas waktu lah sebetulnya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya agar semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.